Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kiranya kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan baik dan sehat, dan juga tetap bersukacita. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama bersekolah minggu. Kita siapkan hati dan pikiran kita buat sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, Mbak Dea akan memimpin dalam doa pembukaan. Sebelum memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu kembali. Saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk bersekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati setiap kami, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh belajar firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bersekolah minggu adik-adik. Terima kasih Mbak Dea untuk pelayanannya. Ya, Mbak Christine harap adik-adik semua masih tetap semangat dan bersukacita ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mbak Christine akan menampilkan videonya. Saatnya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Ya, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar pelajaran ke-9 dengan judul Yitro memberi nasihat. Ayat Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Adik-adik semua bisa membuka Alkitabnya masing-masing dan Mbak Christine akan membacakannya dan adik-adik di rumah bisa menyimaknya. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk
sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau mewakili bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Amin. Kita mau sama-sama belajar pelajaran ke-9 dengan judul Yitro memberi nasihat. Ya, Mbak Kris mengingatkan minggu lalu pada saat sekolah minggu bersama Mbak Dia, adik-adik semua pasti ingat kan? Masih ingat? Ya, dimana Yitro, mertua Musa dan juga istri dan juga dua anak Musa datang ke perkemahan Musa. Yitro, mertua Musa, memperhatikan apa yang dilakukan Musa. Di situ banyak sekali bangsa-bangsa Israel yang sedang mengantri untuk bisa berbicara dengan Musa dan mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Musa. Melihat keadaan seperti itu, banyak sekali orang-orang yang berdesak-desakan dari pagi sampai malam hari. Di situ Yitro merasa kasihan terhadap Musa karena dia terlihat sangat lelah. Bangsa-bangsa Israel ini mereka saling berebut dan juga ingin menjadi terdahulu untuk bisa bertemu dan berbicara dengan Musa. Bahkan sampai ada yang saling berselisih antara anggota keluarganya, saudaranya, dan juga teman-temannya. Musa terlalu sibuk mengatur segalanya sendirian. Mulai dari pagi hari hingga petang, orang-orang Israel ini berduyun-duyun untuk meminta nasihat. Sampai terkadang Musa lupa untuk beristirahat karena terlalu banyak pekerjaan. Melihat hal seperti ini, Yitro merasa kasihan terhadap Musa. Musa terlalu banyak pekerjaan untuk dilakukan seorang diri. Kemudian di situ Yitro bertanya, "Musa, apakah semua ini harus kamu kerjakan sendirian?" Jawab Musa, "Iya, Pak, karena saya bertanggung jawab atas bangsa-bangsa Israel." Dan juga Musa akan memberitahukan kepada mereka tentang segala ketetapan-ketetapan dan juga keputusan-keputusan Allah. Lalu kata Yitro kepada Musa, "Tidak baik
pekerjaan yang kamu lakukan ini. Kamu akan menjadi lelah. Begitu pula orang-orang Israel yang menunggu giliran dari pagi sampai malam. Kemudian Yitro memberikan nasihat terhadap Musa, dan juga Yitro berkata bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong engkau. Kemudian di situ Musa sungguh mendengarkan dan memperhatikan nasihat Yitro. Lagi kata Yitro kepada Musa, "Anakku, engkau harus mengajarkan perintah-perintah Allah kepada mereka, bangsa-bangsa Israel, dan juga menerangkan tentang cara hidup yang baik dan apa yang harus mereka lakukan. Dan juga kamu harus memilih beberapa orang yang takut dan taat kepada Allah, dapat dipercaya, dan juga tidak menerima uang suap." Musa melaksanakan nasihat yang telah diberikan Yitro kepadanya. Musa memilih dan menunjuk orang-orang untuk menjadi pemimpin atas 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Orang-orang ini menjalankan tugasnya sebagai hakim-hakim atas bangsa Israel. Apabila ada perkara besar atau sukar, mereka langsung membawanya ke Musa. Sedangkan untuk perkara-perkara kecil, mereka bisa menyelesaikan sendiri. Musa sangat mengagumi mertuanya karena ia sudah sangat peduli terhadapnya. Ia memberikan nasihat yang penting bagi Musa, dan Musa pun melakukan nasihat yang telah diberikan mertuanya tersebut. Dan hasilnya saat ini pekerjaan Musa menjadi lebih ringan. Pagi hari ini kita sama-sama belajar ya adik-adik, dimana kita harus bisa mendengarkan dan melaksanakan nasihat. Seperti di rumah misalnya, kedua orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, yang pastinya nasihat yang diberikan bertujuan baik untuk kehidupan kita. Jadi kita juga harus melaksanakannya dengan baik. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 20. "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Ya, ayat hafalan pada pagi hari ini bisa dihafalkan di rumah masing-masing ya adik-adik. Ya, sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Kiranya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kehidupan kita semua. Mbak Christine berharap adik-adik semua tetap menjaga kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Ya, untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, Mbak Ella akan menolong dalam doa penutup. Oke adik-adik, sekolah minggu pada pagi hari ini udah selesai ya. Mbak Ella mau ngingetin dulu, jangan lupa adik-adik untuk memberikan persembahan. Bisa dikumpulkan dulu di rumah, nanti kalau udah boleh ke gereja, adik-adik bisa membawanya. Sekarang kita mau menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dalam doa. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, Mbak Ella akan pimpin. Mari kita berdoa. Dan syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah selesai sekolah minggu. Biarlah apa yang sudah diberikan Mbak Christine tadi bisa kami pahami dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sekolah kami, kesehatan kami, keluarga kami ke tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.